Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara alternatif bagaimana kita mencetak PVC ID card dengan tinta ori. Sebetulnya postingan ini saya temukan di grup belajar percetakan di Facebook ya. Nah, bahan yang diperlukan itu kertas glossy 130 GSM, lalu laminating film. Saya menggunakan yang merek Eprin, ketebalan 250 mikron, isinya yang 100 piece ya. Dan di sini saya menggunakan PVC ID card standar ya. Yang kita ambil cuman PVC ID cardnya, dan saya perjelas lagi, kita nggak menggunakan kertas overlay. Lalu saya menggunakan mesin laminator dan alat plong, terus ada printer, mini PC, dan tentu saja monitor. Saya di sini akan mencoba mencetak ID card dari grup BPSN yang ada di Telegram ya. Saya kebetulan join juga di grup tersebut, jadi buat teman-teman yang mau join silahkan ya. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk join di grup BPSN. Kita akan mencoba metode alternatif bagaimana mencetak PVC ID card dengan tinta ori atau dye base. Dan di sini printer saya menggunakan Epson L3110, dan settingannya saya buat mate standar dengan high speednya di unchecklist ya. Oke, kita langsung cetak saja dengan menggunakan kertas foto glossy 130 GSM merek Grid Star. Nanti linknya juga saya cantumin di deskripsi ya. Nah, setelah hasil cetakannya keluar, tentu saja kita harus potong dulu ini ya. Saya gunakan penggaris dan cutter, dan dengan alas cutting mat biar cutternya nggak cepat tumpul, dan biar kita motongnya juga nyaman gitu loh, dan aman tentu saja. Buat teman-teman juga yang mungkin mau menggunakan alat potong lain ya silahkan, mau pakai gunting kayak yang ada ya, atau mungkin punya alat potong lainnya. Yang pasti kita potong sesuai dengan ukurannya langsung. Saya hanya memotong bagian atas, lalu bagian kiri dan kanannya, agar nantinya presisi antara bagian belakang dan depan. Nah, setelah dipotong ini, saya coba satukan atau saya coba lipat agar bagian depan dan belakangnya itu presisi sebelum nanti kita mulai ke proses selanjutnya. Jadi tolong perhatikan baik-baik, soalnya ini prosesnya lain dengan tutorial yang sebelumnya ya. Nah, kita coba lipat dulu agar bagian belakang dan depannya itu presisi seperti pada video. Kita cari ujungnya supaya pas, lalu pinggir tengahnya, dan kita lipat seperti video. Nah, setelah ini kita siapkan laminating film yang tadi sudah saya siapkan, merek Eprin ya, ketebalannya 250 mikron, dan langsung kita masukin aja hasil cetakan yang sudah kita potong dan lipat ini ke plastik laminating film. Langkah selanjutnya, kita ambil PVC ID card, lalu saya potong menggunakan alat plong. Tapi buat teman-teman yang misalkan mau potong manual dan nggak punya alat plong ya nggak apa-apa. Kebetulan saya baru beli alat plong ya, jadi biar mempermudah. Kalau misalkan mau potong pakai cutter dan pemotong sudut atau pemotong siku silahkan. Lalu saya kelupas salah satu sisi plastik pelindung dari PVC ID card ini, atau mungkin nanti juga bisa setelah proses
laminating kita mengelupas PVC ID ini. Namun saya mungkin lebih senang saya kupas dulu biar nanti bisa langsung nempelin ya untuk kebutuhan tutorial. Proses selanjutnya setelah tadi kita memasukkan hasil cetak ke plastik laminating film dan sudah kita lipat dan sudah kita potong juga, kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu melaminating hasil cetak ini secara langsung di mesin laminator. Ini meskipun belum hijau ya lampunya, tapi saya masukin saja karena memang sudah panas. Dan tapi kalau misalkan teman-teman harus nunggu lampunya hijau dulu ya silahkan. Saya atur suhunya di sekitaran 150 kalau nggak salah, dan saya laminating maju mundur. Jadi sekali laminating maju mundur, lalu sekali lagi untuk meratakan. Setelah selesai proses laminatingnya, proses selanjutnya saya potong lagi menggunakan alat plong, dan sekali lagi agar ukurannya presisi, jadi saya menggunakan alat plong. Tapi buat teman-teman yang misalkan mau menggunakan alat manual ya silahkan dengan cutter dan penggaris, namun usahakan ukurannya presisi ya, dengan potongan PVC bagian tebal yang tadi sudah kita plong juga atau kita potong juga. Nah, setelah dipotong ini maka akan terbagi dua karena ya memang tidak merekat ya antara bagian depan dan bagian belakangnya ini. Sengaja. Nah, kenapa sengaja? Karena bagian kertasnya ini akan kita kelupas, atau bagian laminating dan kertasnya itu akan kita kelupas, sehingga nanti yang tersisanya tuh hanya bagian yang dilaminatingnya saja, dan gambar itu sepenuhnya menempel ke plastik laminating setelah dipanaskan atau setelah diproses pemanasan tadi ya teman-teman. Nah, bagian gambar yang menempel pada plastik laminating inilah yang akan kita tempelin ke PVC ID card yang sudah kita kelupas. Nah, mungkin dengan cara ini, dan mudah-mudahan ini bisa awet dikarenakan satu, ini tinta tidak menempel langsung ke lem PVC ID card dan terlindung oleh kertas atau coatingannya ya. Nah, proses selanjutnya kita tempelin antara bagian plastik laminating yang sudah ada gambarnya dengan PVC ID bagian tebalnya yang sudah kita kelupas tadi ya. Dan usahakan ini presisi antara bagian atas, bawah, kiri, kanannya juga. Nah, setelah selesai proses penempelan ini, kita tinggal menempelkan bagian belakangnya. Kemudian kita kelupas lagi juga untuk bagian belakangnya yang tadi kita laminating juga. Ini untuk mengambil bagian gambar yang menempel pada plastik laminatingnya saja. Nah, untuk bagian gambar yang di kertasnya yang kita kelupas itu kita buang aja, karena yang menempel pun itu sudah cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita kelupas bagian plastik pelindung PVC ID card atau bagian pelindung PVC-nya. Saya menggunakan cutter ya, atau mungkin misalkan teman-teman punya kukunya panjang bisa pakai kuku barangkali ya. Tapi saya lebih prefer pakai cutter biar ya cepat aja gitu. Atau bisa pakai lakban barangkali ya, atau sejenisnya yang bisa mengelupas plastik pelindung PVC ini. Nah, untuk bagian belakangnya sama seperti proses tadi, kita tinggal tempelin, dan sekali lagi ini harus presisi juga. Kita paskan bagian atas, bawah, samping kiri dan kanannya agar pas menutupi semua bagian PVC ya. Nah, setelah proses ini selesai, proses selanjutnya adalah kita masukkan kembali PVC ID yang sudah menempel dengan plastik laminating ini ke mesin laminator.
Dengan suhu yang sama kita coba langsung panaskan atau kita coba langsung laminating lagi. Dan caranya seperti tadi, saya coba laminating maju mundur sekali saja dan itu sudah cukup menempel, karena yang saya tahu lem di PVC ID cut ini menempel dengan kuat saat dipanaskan. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Cara alternatif kita mencetak atau membuat kartu atau sertifikat vaksin barangkali, atau ID card atau kartu anggota ya sejenisnya yang menggunakan bahan PVC ID card. Oke, itu saja mungkin tutorial yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah share caranya di grup percetakan di belajar percetakan di Facebook ya. Oh iya, kenapa saya lebih suka dengan metode ini? Karena dengan metode sebelumnya itu kertas mudah terkelupas ya teman-teman. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.